I ask Jews all over the world to consider what this man Benjamin Netanyahu and his right-wing government is doing. Kabar mengejutkan datang dari Tel Aviv. Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel yang telah lama dikenal sebagai tokoh sentral dalam kebijakan keras terhadap Palestina, dilaporkan mengalami keracunan mendadak. Kantor pemerintah Israel melaporkan kondisi Netanyahu saat ini sedang dalam pemulihan. Mereka juga menyatakan bahwa pemimpin Zionis itu tetap menjalankan tugas-tugasnya sambil berada di rumahnya selama 3 hari ke depan. Menurut sebuah pernyataan resmi dari Tel Aviv, Netanyahu diketahui jatuh sakit sejak Jumat 19 Juli malam. Ia dikabarkan menderita radang usus dan dehidrasi sehingga harus menerima cairan infus. Kontan saja kondisi Netanyahu ini memicu spekulasi publik yang mengaitkannya sebagai simbol karma politik dari pemimpin yang dianggap bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan di jalur Gaza. Kabar keracunan ini datang di tengah krisis kemanusiaan paling brutal yang tengah berlangsung di Gaza. Agresi militer Israel yang masif sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2025 telah menyebabkan kehancuran infrastruktur, kelumpuhan sistem kesehatan, dan yang paling memilukan adalah kelaparan sistematis yang kini menyiksa lebih dari 2 juta penduduk sipil, sebagian besar di antaranya adalah anak-anak. Apakah yang dialami Netanyahu hanyalah kebetulan biologis atau sebuah ironi sejarah yang mencerminkan penderitaan yang ia abaikan selama ini? Sejak dimulainya kembali eskalasi besar-besaran antara Israel dan Hamas, jalur Gaza telah berubah dari wilayah yang penuh tekanan menjadi penjara terbuka yang nyaris tidak layak huni. Dengan alasan membasmi terorisme, militer Israel atau IDF melancarkan serangan udara dan darat secara intensif, disertai blokade total terhadap makanan, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan. Blokade ini tidak hanya menghantam kelompok bersenjata, tapi juga menghancurkan kehidupan sipil. Krisis pangan terjadi secara merata di sana. Wabah yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari pengepungan IDF di jalur Gaza ini telah menimbulkan korban jiwa, baik di kalangan anak-anak, para ibu, orang tua, dan lansia. Rumah sakit kehabisan listrik dan alat medis. Anak-anak meninggal dunia bukan karena bom, tapi karena kelaparan. Lebih dari 1 juta anak-anak di sana tersiksa oleh rasa lapar dan malnutrisi akut. Nyaris setiap hari mereka tidak mendapatkan makanan apapun sama sekali. Bayi-bayi yang lahir prematur dibiarkan tanpa inkubator. Para ibu terpaksa merebus dedaunan atau makan sisa makanan hewan untuk bertahan hidup. Laporan dari PBB dan berbagai LSM internasional menggambarkan situasi di Gaza sebagai bencana kelaparan buatan manusia, sebuah istilah yang menyiratkan bahwa penderitaan ini bukan hasil dari bencana alam, melainkan keputusan politik dan militer yang disengaja. Disinilah nama Netanyahu selalu muncul. Di balik semua keputusan besar IDF, di balik perpanjangan blokade dan pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan, Netanyahu berdiri sebagai arsitek utama kebijakan pengepungan total Gaza. Narasi keamanan nasional dan eliminasi Hamas dijadikan tameng untuk melanggengkan hukuman kolektif terhadap 2 juta warga sipil. Sebagai figur sentral dalam politik Israel, Netanyahu telah menjabat sebagai Perdana Menteri terlama dalam sejarah negara itu. Ia dikenal sebagai politisi yang cerdas, oportunis, dan sangat pro-militer. Selama masa kekuasaannya, konflik dengan Palestina tidak pernah benar-benar diredakan. Justru seringkali dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat posisi politiknya dalam negeri. Setiap kali tekanan politik meningkat, Netanyahu cenderung menggunakan retorika keamanan dan perlawanan terhadap terorisme untuk meraih simpati rakyat Israel. Namun yang jadi korban bukan hanya pejuang Hamas atau jihad Islam, tetapi jutaan warga sipil yang tidak berdaya. Netanyahu menutup pintu perundingan. Ia menolak solusi 2 negara. Ia memperluas permukiman ilegal di tepi barat. Ia memberikan lampu hijau kepada IDF untuk menggunakan kekuatan maksimal bahkan di area padat penduduk. Dan kini ia memberlakukan blokade yang menciptakan kelaparan massal di Gaza tanpa rasa bersalah sedikit pun.
Ketika berita keracunan Netanyahu menyebar luas, banyak yang melihatnya sebagai ironi pahit dalam sejarah. Di saat jutaan rakyat Palestina kelaparan, pemimpin yang menutup akses makanan bagi mereka justru mengalami gangguan kesehatan akibat zat asing dalam tubuhnya. Publik, terutama masyarakat sipil global dan diaspora Palestina, melihat momen ini bukan sekadar sebagai kejadian biologis, melainkan metafora dari runtuhnya kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan orang lain. Dalam banyak kebudayaan, termasuk dalam spiritualis Timur Tengah, ketidakadilan yang ekstrem diyakini akan berbalik pada pelakunya dalam bentuk bencana personal, sosial, atau moral. Keracunan Netanyahu menjadi simbol bahwa kekuasaan yang tidak dilandasi rasa kemanusiaan pada akhirnya akan memakan dirinya sendiri. Di saat Netanyahu dirawat di rumah sakit dengan pengawasan ketat, anak-anak di Gaza terpaksa menggali tanah untuk mencari sisa-sisa biji-bijian. Sementara elit politik Israel mendiskusikan strategi militer berikutnya, para ibu di Gaza meratapi jasad anak-anak mereka yang meninggal akibat diare dan dehidrasi karena tidak ada air bersih. Organisasi internasional termasuk World Food Program atau WFP telah memperingatkan bahwa lebih dari 80% penduduk Gaza kini mengalami kelaparan ekstrim. Jumlah anak-anak yang mengalami malnutrisi kronis meningkat tajam. Dan parahnya, bantuan kemanusiaan yang telah disiapkan di perbatasan seringkali dihalangi atau ditunda masuk oleh otoritas Israel dengan alasan keamanan. Dunia menyaksikan ini semua, tapi Netanyahu tetap bergeming. Ia berbicara tentang memastikan keamanan Israel selamanya, sementara generasi anak-anak Palestina perlahan-lahan dimatikan melalui kelaparan. Namun, seperti dalam banyak sejarah penindasan, kekuasaan yang dibangun di atas penderitaan manusia tidak pernah abadi. Rakyat Gaza, meski lemah dan lapar, tidak kehilangan harga diri dan semangat untuk hidup. Di antara reruntuhan, mereka tetap membangun tenda, berbagi makanan seadanya, mengajar anak-anak dengan alat seadanya. Mereka tahu bahwa dunia lambat merespon, tapi mereka juga tahu bahwa ketidakadilan tidak bisa terus-menerus berdiri tanpa perlawanan. Dan kini, ketika sosok kuat seperti Netanyahu tersandung oleh keracunan yang tidak diduga, di saat ia terus menekan rakyat yang kelaparan, muncul keyakinan baru bahwa roda sejarah mungkin mulai berputar. Keracunan Netanyahu bukanlah akhir dari kisah penderitaan Gaza, tapi itu bisa menjadi momen refleksi global. Dunia internasional, terutama negara-negara barat yang selama ini mendukung atau membiarkan agresi Israel, harus bertanya sampai kapan penderitaan ini dibiarkan. Apakah benar keamanan satu negara bisa dibangun dengan menghancurkan seluruh populasi lain? Dan jika Netanyahu bisa jatuh oleh sesuatu yang kecil seperti zat asing dalam makanan, bukankah itu pertanda bahwa bahkan pemimpin terkuat pun tidak kebal dari hukum moral dunia? Gaza menangis, dunia tahu, dan kini mungkin untuk pertama kalinya, pemimpin yang menciptakan penderitaan itu sendiri mulai merasakan getirnya konsekuensi dari kebijakan yang ia buat.